Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja. Nama saya Ahmad Jainal dengan NIM 1714115. Saya akan menjawab soal-soal UTS. Yang pertama, sebutkan undang-undang perbankan serta pengertian bank. Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Menurut Undang-Undang nomor 10 tahun 1998, perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Soal yang kedua, jelaskan peran BI atau Bank Indonesia terhadap pemerintah. Yang pertama, bertindak sebagai pemegang kas pemerintah. Yang kedua, atas nama pemerintah, BI dapat menerima pinjaman dari luar negeri, menata usahakan, menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan pemerintah terhadap pihak luar negeri. Yang ketiga, pemerintah wajib menerima pendapat BI dan mengundang BI dalam sidang kabinet, membahas ekonomi, perbankan, dan keuangan yang berkaitan dengan tugas BI atau kewenangan BI. Yang keempat, memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah mengenai perancangan anggaran pendapatan dan belanja negara serta kebijakan lainnya yang berkaitan dengan tugas BI atau kewenangan BI. Yang kelima, dalam hal pemerintah menerbitkan surat-surat utang negara, pemerintah wajib terlebih dahulu berkonsultasi kepada BI ataupun kepada DPR. Yang keenam, BI dapat membantu menerbitkan surat-surat utang negara yang diterbitkan pemerintah. Yang ketujuh, BI dilarang memberikan kredit kepada masyarakat, kepada pemerintah. Soal yang ketiga, jelaskan mengenai kegiatan bank. Yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat seperti simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito. Yang kedua, menyalurkan dana ke masyarakat seperti kredit investasi, kredit modal kerja, kredit perdagangan, kredit konsumtif, dan kredit produktif. Yang ketiga, memberikan jasa-jasa lainnya. Yang pertama, menerima setoran seperti pembayaran pajak, pembayaran telepon, pembayaran listrik, pembayaran air, dan pembayaran uang kuliah. Yang kedua, melayani pembayaran seperti pembayaran gaji, gaji pensiun, atau pembayaran dividen dan pembayaran hadiah atau bonus. Yang ketiga, dalam pasar modal, perbankan dapat memberikan atau menjadi penanggung wali amanat, perantara perdagangan efek, dan pedagang efek. Yang keempat, transfer. Yang kelima, jual beli mata uang asing. Soal yang keempat ada 3 poin. Yang pertama, imbas dari virus corona terhadap perekonomian Indonesia, khususnya perbankan. Yang kedua, sudah benarkah kebijakan yang pemerintah ambil untuk perekonomian Indonesia? Yang ketiga, bagaimana manajemen bank menanggulangi kendala akibat virus corona? Jawaban pertama, penyebaran virus corona kian menekan aktivitas perekonomian Indonesia.
Perlambatan perekonomian berimbas pada kredit perbankan, baik ke penyaluran maupun kualitas aset, termasuk ke segmen korporasi. Jawaban yang kedua, langkah-langkah lockdown belum perlu dilakukan. Cukup dengan melakukan social distancing. Namun, pemerintah harus lebih efektif dalam melakukan pekerjaannya. Artinya, infrastruktur, jaringan sosial atau jaringan internet lebih ditingkatkan agar kerja online tetap bisa dilakukan. Bagi Kementerian Ketenagakerjaan perlu menyusun pola komunikasi digital sehingga penyebaran virus corona dapat dikendalikan dan aktivitas perekonomian segera kembali pulih atau membaik. Jawaban yang ketiga, perbankan harus menjalankan fungsi transmisi kebijakan stimulus yang telah pemerintah keluarkan, OJK, BI. Maka diharapkan dapat meminimalisir dampak perlambatan perekonomian yang diakibatkan oleh penyebaran virus corona. Oke, mungkin cukup sekian jawaban yang saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.